Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa miqdarihil azim. Wa ba'du. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak-bapak Majelis Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi ini kita selalu dalam lindungan dan ma'unah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mulai detik ini, pagi ini kita memulai aktivitas kita dengan penuh semangat, penuh kebaikan, penuh keberkahan yang insya Allah tadi sudah disampaikan. Pagi ini kita akan melakukan aktivitas namanya jalan sehat. Ya. Berarti kalau sudah ada kalimat jalan-jalan sehat, sudah mulai banyak yang tidak sehat. Nah, mudah-mudahan dengan jalan sehat pagi ini, semua dalam keadaan sehat wal afiat. Yang mau sehat silahkan ikut jalan, ya. Tapi yang kelebihan sehat, ya ikut juga gitu ya, supaya tidak sakit, karena manfaat jalan-jalan pagi itu Masya Allah, sehat insya Allah. Tapi tidak hanya fisik saja yang disehatkan, namun batin, hati kita, baik jasmani dan rohani ini, khususnya rohani kita, harus kita sehatkan, supaya aktivitas kita, badan kita tidak gampang sakit. Jadi bukan berarti bapak-bapak ya, jalan pagi itu sudah diklaim kalau jalan pagi pasti sehat. Tidak ada. Yang bisa menyehatkan hanya satu, yaitu hati kita. Kalau sehat maka insya Allah semuanya akan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, pagi ini bapak-bapak kita sama-sama sebelum melakukan jalan sehat, sedikit ada waktu sesuai dengan permintaan Ustadz ya, Ustadz Ari Mahfudin, mengisi waktu sebelum kita kumpul. Maka di sini kita sama-sama mengambil hikmah-hikmah supaya kehidupan kita lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam hidup, bapak-bapak, banyak sekali fenomena yang terjadi saat ini, baik itu yang secara ekonomi mungkin di bawah gitu kan, dan mungkin ada secara ekonomi dia posisinya di atas, ya, ada kaya, ada miskin, mungkin seperti itu. Tapi banyak hal sekali kalau kita lihat fenomena yang sudah terlihat, khususnya di media sosial, ya, banyak sekali hamba-hamba Allah, manusia ini sudah tidak lagi memikirkan siapa Tuhannya, siapa yang harus kepada siapa yang harus saya minta, kepada siapa harus saya berdoa. Lebih banyak kalau kita lihat, lebih banyak manusia ini mengedepankan akal. Kemudian lebih banyak meminta tolong kepada manusia, sesama manusia. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mulai dihilangkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mulai dikesampingkan. Padahal cuma urusan ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita lihat saat ini, banyak manusia berlomba-lomba, Masya Allah, sampai lupa kepada Tuhan, bahkan kewajiban hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia Masya Allah, saya yakin 85% jauh lebih diutamakan. Buktinya, kalau kita posisi kita, pekerjaan kita,
yang mungkin jaraknya agak jauh dari tempat kita, pasti kita ingin sekali berangkatnya pagi supaya tidak macet, supaya on time. Padahal di balik itu ada hak Allah, yaitu sholat subuh, di mana sebelum subuh kita mungkin 1 jam atau setengah jam sebelumnya kita sudah prepare ya, siap-siap supaya on time nanti sholat subuhnya, tidak meninggalkan sunnah fajarnya yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Nah itu ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kedua, kalau kita sudah sibuk dalam pekerjaan, biasanya urusan hak Allah yaitu sholat itu biasanya ya, kalau kita imannya tidak kuat, pasti apa? Pasti lalai, pasti telat dengan alasan belum selesai pekerjaan saya. Nah itulah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian ketiga, ketika kita punya masalah, punya beban dalam hidup, ya, baik ekonomi, keluarga dan lain sebagainya, itu biasanya pertama bukan minta kepada Allah kalau kita lihat. Karena manusia ini ada fase ya. Kalau fasenya dia lagi tenang, lagi bahagia, gitu ya, lagi bahagia dia, masya Allah, lupa kepada Tuhan. Tapi kalau dia lagi di fase bawah, lagi ngedrop ya, biasanya dia ingat pada Tuhannya. Nah ini yang terjadi. Banyak sekali ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik pekerjaan, keluarga gitu kan, sampai dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri lah, dengan apa gitu kan. Berarti dia tidak yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin kalau Allah itu akan menjaga kita. Padahal dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bersabda dalam hadisnya, apa kata beliau? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Nah, cuma kita ini, keimanan kita ini oleh Allah diuji. Ketidakyakinan kita bahwasanya semua sudah Allah jaga, semua sudah Allah lindungi makhluk-makhluknya yang ada di dunia ini, semua Allah sudah cukupi. Nah, cuma kita tidak yakin. Pertama, takut tidak makan mungkin, takut mati, takut miskin, takut tidak kaya. Nah itulah banyak ujian pada diri manusia. Apabila kita menjaga Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Artinya adalah, kalau kita saling menjaga, kita sebagai hamba Allah, menjaga Allah dengan kualitas yang baik, yaitu memenuhi permintaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, oke, kamu hidup wahai hamba-hambaku, saya semua tanggung kehidupanmu. Tapi ketika Allah meminta hak-haknya, hak Allah tidak dikasih, ya jangan salahkan Allah ketika kita ada masalah. Nah ini bapak-bapak perlu diingat ya, khususnya saya pribadi, kadang kalau lagi bahagia, lagi posisi nyaman, lagi ekonomi bagus, saya itu kadang lupa ya, malas sholat, telat sholat gitu kan, apalagi tahajud sudah mulai hilang. Karena kenapa? Lagi bahagia, kebahagiaannya diekspresikan ke apa? Dengan healing, jalan-jalan dengan keluarga sampai capek, pulang malam, sehingga apa? Biasanya tahajud, tidak tahajud. Biasanya on time, sholat subuh, selalu sholat subuh, mulai bangun jam 5, setengah 5 gitu kan, qomat sudah selesai baru bangun gitu. Itu ujian buat kita. Maka hadis tadi sudah menjelaskan, ihfazillah yahfazka. Tidak usah takut kita menjalani hidup itu semua sudah Allah atur. Bahkan manusia yang hidup di dunia ini, baik hewan melata, baik manusia, semua yang hidup di dunia ini sudah ditanggung oleh Allah. Urusan rezekinya, kematiannya, semua sudah ditanggung. Gak usah kita takut urusan itu. Ihfazillah tajidhu tujahak, kata Allah. Jika engkau menjaga Allah, bersungguh-sungguh menjaga Allah, maka apa yang kamu mau itu
Allah akan berikan di hadapanmu langsung. Jadi yang kita minta itu langsung, ya Allah saya mohon ini, Allah langsung kasih, subhanallah. Apabila kita betul-betul menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian menjaga Allah itu, ya bapak-bapak, bukan kita harus jagain Allah siang malam, bukan. Tuhan kita itu Esa, Allah. Kita harus yakin bahwasanya yang menjaga kita ini Allah, walaupun Allah tidak nampak. Tapi kan kita punya iman, ihsan. Apa kalau dalil ihsan itu kan? Anta'budallah, kita menyembah Allah, iman kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah dan Allah melihat kita. Itu harus yakin. Harus yakin kita adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini apabila kata Nabi, ihfazillah tajidhu tujahak. Apabila kita sungguh-sungguh menjaga Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta, apa yang kita mau. Bayangkan kalau itu kita aplikasikan betul, melakukan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita takuti, Bapak-bapak ya? Insya Allah tidak ada lagi yang harus kita takuti. Takut tidak hidup tidak kaya gitu kan, tidak dicukupi oleh Allah gitu kan, tidak. Pokoknya kita betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi pembahasan tadi, jangan sampai ketika kita diuji oleh Allah secara ekonomi, kemudian ada ujian dalam keluarga, musibah banyak sekali. Itu jangan kita selalu meminta pertama kali kepada manusia, minta solusi kepada manusia gitu kan. Solusinya hanya satu, yaitu minta kepada Allah dengan salat, dengan doa. Itu cukup. Salat, doa, sudah minta kepada Allah. Kadang kita ini lebih memilih pasangan kita, teman ya, atau sahabat lah ya. Kita curhat dulu kepada mereka, gimana sih kok begini. Harusnya minta kepada Allah supaya solusi itu datang, sehingga Allah datangkan seorang yang baik, yang betul-betul tahu dalam bidangnya masalah itu. Akhirnya apa? Allah datangkan orang itu kemudian ngasih solusi yang baik. Jangan sampai kita curhat sesuatu ya, ngomongin sesuatu salah ya, salah sasaran, Bapak, bahaya itu ya. Yang harusnya itu tidak disampaikan kepada si A itu kita sampaikan, akhirnya salah. Dia bukannya ngasih solusi, malah makin banyak masalah, makin beban. Bukan mendekatkan diri kepada Allah, justru makin banyak masalah, makin banyak dosa. Inilah, ayo sama-sama dalam hidup ini kita pasrahkan kepada Allah kehidupan kita, apapun itu yang menghimpit kita, ketidakikhlasan kita dalam hidup, sama-sama kita rujukkan, satukan, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lain mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menambahkan sebuah kalimat. Apa kata Rasulullah? Wa idza sa'alta fas'alillah, kata Nabi. Jika engkau memang tidak punya apa-apa, punya masalah ekonomi, punya masalah hidup, bahkan kehidupan keluarga gitu kan, banyak hal-hal masalah gitu kan, penuh dengan masalah. Intinya semua masalah lah ya dalam hidup. Wa idza sa'alta fas'alillah, ketika engkau meminta, mintalah kepada Allah ya, minta kepada Allah. Jadi kalau minta itu kepada Allah ya, bukan kepada orang lain. Dan ingat, jangan jadi orang minta. Dikit-dikit minta gitu kan, tidak punya apa-apa minta. Na'udzubillah, sampai kita merendahkan diri kita dengan kata lain ya. Meminta itu kan ada bahasa yang lebih rendah, yaitu mengemis. Wah, itu pekerjaan yang tidak baik, Pak ya. Jadi sesulit apapun kita dalam hidup tidak punya uang, kalau perlu jangan sampai kita mengemis, tidak baik. Itu Nabi sangat tidak suka kepada orang meminta-minta gitu kan, mengemis ya. Ya, mohon maaf sekali lagi, kalau ingin kalau ingin meminta hal-hal seperti itu, mintalah baik-baik seperti itu.
Artinya apa? Kalau kita punya teman atau tetangga yang baik gitu kan, yang intinya dia akan memberikan solusi dalam hal itu, maka omongkan baik-baik. Sangat fatal apabila kita sampai mengemis gitu kan. Wah, itu kan menjatuhkan diri kita, aib yang tidak baik meminta. Tapi bukan berarti meminta-minta itu Bapak-bapak ya, bukan mengemis saja, tapi sedikit-sedikit kita punya masalah hal keuangan atau apa, kita minta, kita pinjam sana sini, itu sangat-sangat tidak baik. Karena kenapa? Allah sudah menjamin semuanya. Dengan apa? Dengan kita usaha. Kalau kita kerjaannya hanya pinjam, minta saja misalkan, wah itu berarti tidak ada semangat dalam hidup ya untuk lebih baik gitu kan. Padahal Allah sudah menyiapkan semuanya. Cuma kitanya mungkin yang pemalas. Nauzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, wa idza sa'alta fas'alillah. Ketika kita memohon, meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta itu paling baik dalam doa. Kemudian mengekspresikan dengan action, dengan pekerjaan, langkah gitu ya. Usaha gitu kan. Jangan sampai hanya meminta saja, memohon doa tapi kita tidak usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ingat Bapak-bapak ya. Ketika kita meminta, punya masalah apapun dalam di perusahaan kita, di kantor kita, mintalah kepada Allah. Dahulukan Allah. Karena banyak sekali lagi ketika kita ada hal, ada masalah, biasanya memintanya kepada solusinya lah ya, kepada orang lain, minta solusi kepada orang lain, minta motivator didatangkan, apa sih solusi ini, sampai mengedepankan sampai menghilangkan Allah, sampai mengenyampingkan Allah, padahal Allah menunggu. Kata Allah, jika engkau meminta, saya akan memberikan di waktu malam itu. Jika engkau berdoa, saya akan kabulkan pada waktu tahajud. Kurang apa coba? Coba kita ini nggak yakin, tidak terbiasa. Kemarin saya ngisi pengajian itu, ada yang bertanya begini Pak, ini supaya jadi pemacu buat saya pribadi. Ustadz, saya itu sudah berusaha ingin sholat malam, tapi kok nggak bisa-bisa ya katanya. Nggak bisa-bisa. Saya bilang, apakah sudah minta bantuan, minimal bantuan handphone, pakai alarm lah ya, volumenya kencengin aja, masa sih nggak bangun gitu kan. Sudah, bangun, tapi habis itu dimatikan, oh ya bentar lagi, 1 menit lagi, 2 menit lagi, kemudian hilang kesiangan lagi gitu kan. Terus pokoknya segala cara sudah dicoba untuk bisa bangun sebelum subuh, bisa melaksanakan tahajud. Kemudian kalau sudah segala cara kita coba, tapi tidak juga Bapak-bapak ya, tidak juga gitu kan, Masya Allah, rupanya kita ini terlalu banyak dosa rupanya ya, yang membuat kita itu melangkah berat sekali untuk tahajud, berat sekali untuk berjemaah sholat subuh. Subuh ini luar biasa ya ujiannya. Hanya tingkat keimanan yang kuat saja yang bisa berjemaah sholat subuh. Bukan berarti saya merendahkan keimanan seseorang, tidak. Memang ada dalam hadis, kalau ingin melihat keimanan seseorang itu lagi lagi di atas gitu kan, lihatlah mereka ketika melakukan sholat berjemaah subuh. Nah, ini orang-orang pilihan semua, imannya masih kuat orang yang berjemaah sholat subuh. Tapi kenapa sekali lagi langkah itu berat sekali untuk datang ke masjid sholat subuh gitu kan. Oh saya udah ini Ustadz, udah telat, udah qomat. Lah qomat itu kan ada waktunya ya. Ke sholat waktu qomat itu kan dari azan ke iqamah itu kan 10 menit masih ada waktu. Walaupun hanya telat, kita masbuk tidak ada masalah. Seperti itu. Yang penting kita ke masjid, mulai latih diri kita untuk lebih semangat. Jadi kalau kita susah tahajud, susah ke masjid, susah sholat berjemaah, ingat Pak, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, kita ini terlalu banyak dosa. Atau mungkin ada satu hal, terlalu banyak makan makanan haram yang tidak halal, terlalu banyak uang yang tidak halal, bukan haknya kita masuk dimakan dalam diri kita. Kalau sampai itu kemakan juga oleh keluarga kita, anak istri kita, na'udzubillah min dzalik, itu akan beruntun. Bapaknya pemalas, pasti keturunannya pemalas. Karena kenapa? Yang kita makan
Ya, harta yang kita makan bukan hak kita. Harta yang kita makan tidak dengan cara halal. Na'udzubillah min dzalik. Itu bisa jadi Pak, wah akan beruntun itu. Tidak mungkin, tapi bisa jadi Allah memberikan keajaiban. Kadang orang tua begini anaknya yang baik gitu kan. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi ayo sama-sama kita jaga diri kita, khususnya saya dan keluarga ini. Ketika punya hal masalah apapun, kita tujukan, kita satukan tujuan kita, langsung kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meminta kepada yang lain. Jangan gampang mengeluarkan sesuatu masalah, curhat kepada orang lain, tidak baik. Ya. Pokoknya masalah apapun, jangan kita omongin kepada teman. Teman hanya sebatas teman. Teman itu banyak Pak. Teman duduk, teman ngerumpi, teman makan, itu teman. Tapi kalau sahabat yang ngasih solusi itu, pasti kita punya masalah apapun, punya punya hal apapun, pasti dia dukung. Pertama dengan doa, dengan ngasih solusi, itu sahabat. Biasanya dia akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau teman banyak, teman ini kadang yang berbahaya. Teman nongkrong, teman duduk, teman healing, apabila punya masalah biasanya tidak sesuai, hilang. Teman itu hanya sebatas itu, cepat hilang. Itulah teman. Apabila biasanya kenyang di waktu malam, tidak kenyang, itu bahaya. Sudah beda lagi. Nah itu makanya carilah teman atau sahabat yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya masalah apapun, pisah jauh tetap saling mendoakan. Nah itu baru namanya sahabat yang baik. Sama-sama memberikan semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi selanjutnya, wa idasta'anta fasta'in billah. Ketika engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Makanya tadi saya bilang, kalau tidak punya uang, tidak punya apa untuk dimakan, kalau bisa jangan meminta-minta sampai nampak di depan manusia, karena itu aib. Kalau bisa datang baik-baik, insya Allah pastilah apabila kita mendengarkan sesuatu dari hal itu yang disampaikan, pasti akan dibantu oleh orang lain. Nah ini tugas-tugas kita nih bapak-bapak, apabila kita punya nikmat, kelebihan uang, kelebihan harta, ada saudara kita, tetangga kita, famili kita yang butuh, ya, yang butuh pertolongan, baik dari segi finansial apapun, kita bantu. Ini tugasnya kita, tugasnya kita. Tapi jangan juga kita terlalu memberikan hal itu berlebihan supaya tidak kebiasaan. Biasanya tuh orang kalau sudah dibantu, kebiasaan memanfaatkan kebaikan orang lain, itu juga tidak baik seperti itu. Jadi tugas kita nih yang mampu, itu harus harus membantu, saling membantu apabila ada tetangga, saudara kita yang membutuhkan secara ekonomi. Nah itu, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan langsung kepada manusia, minta dulu kepada Allah dalam salat, dalam sujudnya, dalam doanya, baru kemudian nanti kita didatangkan oleh Allah manusia-manusia yang baik supaya bisa membantu kita. Kemudian ada sebuah keterangan dalam sebuah kitab, apa kata Allah? Ada 5 hal yang membuat kita ke depan nanti akan jadi baik, akan dibantu oleh Allah, gitu kan? Dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Pertama apa? Kita harus ngambil 5 jalan kata ulama. Pertama apa? Wa 'ala sabilit tuma'niyah, kata para ulama mengatakan begitu, yaitu atas jalan ketenangan. Kalau hidup diekspresikan, hidup ini dengan ketenangan, dengan jiwa-jiwa yang tenang, dengan dengan hati yang bahagia, maka insya Allah kebahagiaan itu akan dapat, ketenangan itu akan dapat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fasayakfikahumullah. Kalau kamu hidupnya pengen tenang, pengen bahagia, fasayakfikahumullah. Semua Allah akan cukupi, kata Allah. Subhanallah, gitu kan, luar biasa.
Allah itu sangat sayang sebetulnya kepada hambanya. Cuma hambanya tidak tahu diri, agak sombong gitu ya. Ketika dia bahagia, lupa. Ketika dia punya masalah, baru ingat Tuhannya. Padahal sudah Allah cukupkan. Kemudian yang kedua adalah ansabilit taslim, yaitu dengan jalan kedamaian. Kalau hidup selalu damai, tenang, nyaman, sibuk dengan urusan pribadi masing-masing, tidak sibuk dengan urusan orang lain, saya yakin kehidupan kita itu akan damai, akan selamat. Ngapain gitu kan? Kalau saya pribadi ngapain ngurusin orang lain? Saya aja olahraga tiap pagi nggak kurus Pak gitu kan, seperti itu. Jadi ya bikin happy gitu kan. Taslim, yaitu kedamaian, supaya damai. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ufawwidu amri ilallah. Semua perkara hidupku saya pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada hubungannya dengan pembahasan tadi di depan. Kalau semua hidup dipasrahkan kepada Allah, saya yakin apa yang kita lakukan di dunia ini Allah akan berikan yang paling baik insyaallah jika kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa 'ala sabilin nusrah. Yang ketiga ini kita ambil jalan yaitu pertolongan. Ya, semua akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mintalah kepada Allah. Ketika memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah pasti akan membantu dan membela orang-orang yang iman. Kalau kita sudah iman Pak ya, menyatukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin 100% Allah akan membantu. Itu jelas dalam Al-Qur'an. Allah sudah mengatakan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela. Bahkan dulu Rasulullah bersama sahabatnya ketika melakukan beberapa peperangan, walaupun tidak sebanding tentara beliau dengan tentara musuh, tapi yakin Allah akan membantu. Kata Rasulullah, Allah akan membantu seorang hambanya yang iman, yang yakin untuk membela agama Allah. Buktinya menang. Tidak ada yang nggak menang. Peperangan Rasulullah melakukan peperangan bersama sahabatnya. Cuma ada peperangan yang kalah Rasulullah pada saat itu dalam peperangan Uhud, karena ada satu masalah dari seorang sahabat yang tidak mendengarkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di babak pertama Rasulullah menang peperangan Uhud. Cuma yang kedua tadi lalai dengan pesan-pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, kalau kita yakin, seorang yang iman yakin kepada Allah, saya pasti makan, saya pasti saya pasti hidup, saya pasti bahagia, tergantung keimanan kita ya. Karena sekali lagi, orang yang susah untuk melakukan kebaikan, yaitu menunaikan hak-hak Allah dengan sholat, dengan beramal soleh, itu ingat Pak, itu keimanannya perlu ditanyakan. Mungkin terlalu banyak dosa kita sehingga malas untuk menghidupkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita semangat. Ini pagi ini ada ada kegiatan jalan sehat. Jangan cuma diambil jalan sehatnya saja. Wah, kalau jalan sehat semangat gitu kan. Tapi ketika untuk datang ke masjid sholat berjemaah susah gitu kan. Berarti perlu dipertanyakan, sehatnya ini dalam rangka apa kita? Ketika dalam rangka ubudiyah, yaitu untuk jalan menuju Allah, susah untuk melangkah, padahal jasmaninya sehat ya, jasmaninya sehat, berarti rohaninya yang tidak sehat. Tapi giliran kita ada jalan sehat, semua sehat. Wah, semua ingin melangkah gitu kan, ingin tahu nanti apa yang disampaikan oleh dokter kesehatan. Sehat itu penting, pertama adalah gitu kan. Nanti kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau tentang makna kesehatan dalam jasmani kita, dalam tubuh kita. Nanti kita tahu, ambil manfaatnya. Tapi ingat, kalau urusan Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah,
jamaah itu wajib. Jadi tubuh kita harus datang, jiwa kita harus pasrahkan kepada Allah. Ada panggilan amanah Allah, hak-hak Allah yang harus kita tunaikan, yaitu melakukan solat berjamaah. Itu Pak penting ya. Ayo kita supaya sama-sama jasmani dan rohani kita sehat. Kali ini subuh berjamaah, ikut kajian, kemudian jalan sehat. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Cukup komplit. Kemudian yang keempat, ala sabili al-maghfirah, yaitu ala sabilil maghfirah, yaitu atas jalan pengampunan. Kalau kita memilih jalan diampuni oleh Allah, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah yang tadinya susah ke masjid, susah salat tahajud bangun malam, maka insyaallah Pak, dosa-dosa kita diampuni. Allah itu tidak pernah membenci kepada hambanya yang melakukan dosa. Ingat Pak, saya apalagi dosanya Masya Allah berjibun ya, banyak. Tapi ingat, Allah tidak pernah benci kepada hambanya yang melakukan dosa selagi dia mau bertobat. Tapi Allah benci kepada dosa yang hambanya lakukan. Sudah tahu itu dosa, tapi dilakukan. Allah tidak pernah benci. Allah tetap membuka pintu ampunannya kepada hamba-hambanya yang ingin datang minta ampunan. Makanya kita nggak usah mengejas seseorang, wah dia bukan ahli sholat, bukan ahli ibadah, kerjaannya begitu, pasti dia begini. Tidak. Belum tentu kita yang ahli sholat itu sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tetap kita fokus, kita ada Allah, Allah pasti akan menolong, Allah pasti akan memberikan pertolongan yang baik kepada hambanya, Allah pasti akan menerima taubat-taubat hambanya ketika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi, Allah tidak pernah membenci kepada hambanya yang melakukan dosa, tapi Allah benci kepada dosa yang hambanya lakukan. Kemudian yang kelima, wa ala sabilil wa'id, yaitu kita memilih jalan yang pasti Allah tepati, karena janji-janji Allah itu pasti Allah tepati Pak. Tidak pernah Allah berjanji meleset kecuali manusia itu pasti Pak. Adakah kita ini berjanji selalu ditepati? Enggak mungkin, pasti banyak bohongnya, pasti meleset, pasti nanti. Jangankan itu Pak, kita diundang, contoh ada tetangga kita mengundang pengajian, mengundang nikahan, di undangan jelas jam 8.30, datangnya sebelum jam 8.30 apa sesudah jam 8.30, itu baru undangan dan tertulis. Kalau tertulis itu sudah nggak bisa nggak bisa didapatkan lagi, itu bahaya, nggak ada revisi lagi gitu kan, seperti itu gitu kan. Jadi janji manusia dengan janji Allah itu beda. Contoh saya pinjam ke Pak Toha misalkan, pinjam duit, Pak pagi ini saya pinjam duit ya, oke nanti gitu kan, oke jam 7 datang, setelah jam 7 ternyata nunggu dulu, nunggu, akhirnya siang gitu kan. Itu janji. Kalau ke manusia ya paling meleset 1 jam 2 jam, itu hal biasa gitu kan. Nah, jadi itulah manusia. Kalau janji Allah pasti Allah tepati. Kata Allah, kalau kamu taat sudah disiapkan wadahnya. Kalau kamu iman kepadaku sudah disiapkan wadahnya. Kalau kamu nanti tidak iman dan melakukan maksiat, wadahnya juga sudah disiapkan. Cuma kita nggak yakin. Karena kenapa? Merasa sehat, merasa selalu bahagia, seolah-olah nggak ingat mati gitu nanti Pak. Coba Bapak lihat kebahagiaan orang yang sudah mati. Adakah dia balik lagi? Nggak ada. Saking bahagianya mungkin. Kalau nggak percaya, cobalah mati dulu, pasti nggak balik. Karena kenapa? Kalau orang yang sudah beruntung, hidupnya nyaman, gitu kan, nggak bakal. Pasti tenang, gitu kan. Cuma kita ini nggak yakin. Nanti aja masih sehat. Hati-hati Pak, banyak sekarang mati mendadak. Kalau matinya mendadak lagi maksiat, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita matinya lagi di masjid, ya alhamdulillah,
mati lagi dalam dengan keluarga dan lain sebagainya, ya alhamdulillah. Tapi na'udzubillah min dzalik, kalau mati kita dalam maksiat, na'udzubillah, ya Allah, tidak kebayang gitu kan. Apalah nanti yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Karena cuma ada dua pilihan hidup ini, Pak, ya. Kalau kalau mau bahagia, ya silahkan beramal soleh. Tapi kalau tidak, silahkan pilih itu ya, kehidupan yang memang ruwet banget gitu kan dalam hidup ini ya. Seperti itu. Dan nanti yang disiapkan dua, yaitu surga dan neraka. Tinggal pilih nanti. Apa kata Allah? Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah itu tidak pernah melupakan janji-janjinya. Hanya Allah yang tidak pernah lupa janji. Kalau kita, Masya Allah. Nah ini sebentar lagi pilkada, pasti janji lagi gitu kan. Yang satu belum selesai, janji lagi. Ya itulah manusia. Jadi jangan terlalu kita percaya dengan janji-janji manusia. Mungkin banyak sekali Bapak, banyak istighfar nih. Bapak-bapak yang dulu janji kepada istrinya, mungkin pasangannya, yang waktu kenalan pertama gitu kan, setelah kamu nanti nikah dengan saya, akan saya bangunkan satu istana di satu puncak misalkan, akan saya kasih mas kawin 1 kilo emas misalkan, tapi nggak ditunaikan sampai saat ini. Nah banyak minta ampun nih istighfar gitu ya, minta ampun kepada istrinya, ya mohon maaf gitu kan, tidak bisa memberikan sesuai dengan janji, karena itulah janji manusia. Pasti janji itu kalau sudah janjinya tidak mendahulukan Allah, insya Allah. Kalau janji itu banyakkan insya Allah, Pak, maka insya Allah jadi, insya Allah tidak. Kadang siap gitu kan, jangan siap-siap kita, tidak boleh, karena pertanggungjawabannya luar biasa nanti janji. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kalau kamu sudah sering berjanji, janji itu pasti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pagi ini kita diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur kita, diberkahi umur kita. Yang sakit oleh Allah diangkat penyakitnya, yang sehat oleh Allah diberikan kesehatan sehingga bisa beramal ibadah lebih giat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Semangat pagi ini, yang mau ikut jalan sehat silahkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di balik acara pagi ini insyaallah. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها ويسرتها، ونور قلوبنا واختم بالصالحات عملنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا محول الأحوال هول حالنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم افتح لنا حكمتك وأنزل علينا رحمتك والبسنا لباس عفوك وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على